Stop! Sebelum kamu berbicara dengannya lagi, dengarkan ini. Ketika kamu memberi seorang wanita ruang yang nyata, satu dari dua hal akan terjadi. Dia menghilang atau dia kembali dengan keras. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan 7 alasan mengapa dia kembali ketika kamu akhirnya berhenti mengejar. Jadi kamu tidak merusaknya dengan satu gerakan yang membutuhkan. Mari kita mulai. 1. Kekosongan emosional memicu pengulangan emosional. Ketika kamu menghilang dari kehidupan seorang gadis, sesuatu yang aneh mulai terjadi di pikirannya. Seolah-olah kamu meninggalkan lubang ini, sebuah kekosongan emosional, dan alam membenci kekosongan. Jadi apa yang dilakukan otaknya? Ia mengisinya dengan kamu. Dia mulai memutar ulang momen-momen yang acak. Sebuah lelucon bodoh yang kamu buat, hal yang kamu katakan dalam sebuah catatan suara, cara kamu melihatnya ketika dia mengatakan sesuatu yang bodoh, bukan karena itu sangat berarti pada saat itu, tetapi karena sekarang tidak ada yang baru yang masuk. Jadi otak menarik dari arsip. Disinilah permainan menjadi psikologis. Otak terobsesi dengan hal-hal yang tidak pernah sepenuhnya diselesaikan. Jika dia tidak bisa memahami kamu, jika dia tidak pernah sepenuhnya memberi label pada kamu, jika dia merasakan sesuatu tetapi tidak pernah memiliki waktu untuk menjelaskannya kepada dirinya sendiri, itu akan menempel. Kamu menjadi tab terbuka itu di pikirannya yang tidak pernah dia tutup. Dan semakin dia mencoba untuk mengabaikannya, semakin keras itu berputar di latar belakang. Dia akan berada di brunch dengan teman-temannya tersenyum, mengangguk, berpura-pura mendengarkan sementara secara mental memutar ulang terakhir kali kamu menarik diri. Itulah jebakannya, dan dia masuk ke dalamnya dengan sukarela. Lihat, kebanyakan pria mengejar. Mereka mencoba memperbaiki jarak. Kamu tidak. Kamu membiarkannya menggantung. Dan keheningan itu tidak kosong. Itu bekerja lembur untukmu. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia berhenti? Apakah saya merusaknya? Apakah saya tidak cukup? Apakah dia kehilangan minat? Setiap pertanyaan adalah investasi. Setiap pikiran membakar lebih banyak energi dan semua itu mengarah pada satu hasil, pengulangan emosional. Dan ketika seorang gadis tidak dapat dengan jelas memberi label apa kamu baginya, dia akan terus kembali sampai otaknya bisa. Itulah mengapa kamu tidak merasakan keheningan. Kamu tidak menjelaskan. Kamu tidak menenangkan kebingungannya. Kebingungannya adalah kekuatanmu. Itu membuatmu tetap hidup dalam sistemnya. Sekarang inilah aturan yang ingin kamu ingat seumur hidupmu. Ketika kamu berhadapan dengan misteri, otaknya mulai melakukan godaan untukmu. Dia mengingat kamu sebagai lebih menarik daripada kamu sebenarnya. Lebih dominan, lebih lucu, karena sekarang pikirannya harus membangun kembali kamu dari ingatan. Dan ingatan dipengaruhi oleh emosi. Jadi ya, dia akan kembali, tetapi bukan karena dia merindukanmu, karena keheningan menantangnya untuk melakukannya. Dan itu adalah jenis kekuatan yang berbeda. Itu adalah jenis yang membuatnya merasa dia perlu mendapatkanmu kembali, bahkan jika dia adalah yang menarik diri. Sekarang kamu melihat betapa berbahayanya pengulangan emosional. Itu membuatnya merasa seperti dia mengejarmu hanya untuk mendapatkan ketenangan lagi. 2. Kelangkaan menciptakan nilai dan pertanyaan. Dengan cara yang sama, ketika kamu membuat dirimu langka, sesuatu yang primal mulai terjadi dalam persepsinya terhadapmu. Kebanyakan pria selalu ada, selalu membalas, selalu tersedia. Mereka membuat diri mereka murah, akrab, dapat diprediksi, dan dapat diprediksi membunuh rasa ingin tahu. Itu membunuh rasa lapar. Tetapi ketika kamu tidak selalu memberinya perhatian, ketika kamu tiba-tiba menjadi lebih sulit dijangkau, kurang hadir, kurang reaktif, otaknya tidak hanya memperhatikan tapi panik. Secara psikologis ini terkait dengan teori reaksi. Manusia memiliki reaksi emosional yang kuat ketika mereka merasa kehilangan akses ke sesuatu yang pernah mereka miliki. Ini menciptakan lonjakan keinginan karena akses ke kamu menyusut. Inilah mengapa kelangkaan yang nyata bukan tentang berpura-pura. Ini tentang menjalani kehidupan yang secara alami membatasi ketersediaanmu. Ketika waktumu langka, perhatianmu menjadi hadiah. Dan pikirannya mulai bertanya-tanya yang membuatnya terobsesi. Mengapa dia berhenti mengirim pesan? Apakah dia melihat orang lain? Apakah saya merusak sesuatu? Apakah dia sebenarnya berharga dan saya tidak melihatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah virus. Begitu mereka masuk ke dalam pikirannya, mereka berputar. Dan dengan setiap putaran, nilai kamu meningkat karena sekarang kamu tidak lagi hanya pria yang dia ajak bicara. Kamu adalah pria yang tidak bisa dia jangkau, yang tidak bisa dia baca,
yang tidak perlu ada untuk diingat. Dan sekarang saya ingin kamu mendengarkan saya dengan hati-hati. Jika dia tahu persis di mana posisinya denganmu, dia berhenti memikirkanmu. Kelangkaan menciptakan ruang kosong, dan semakin percaya diri kamu dalam tidak terburu-buru untuk mengisinya, semakin besar kemungkinan dia mengisinya dengan rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu adalah perekat emosional. Begitu itu ada padamu, itu menempel. Kamu menjadi teka-teki yang tidak bisa dia hentikan untuk mencoba memecahkan. Bukan karena kamu mengatakan sesuatu yang istimewa, tetapi karena kamu berhenti mengatakan apapun sama sekali. Itulah yang sebenarnya dilakukan kelangkaan. Itu mengeluarkanmu dari pandangannya dan menanamkanmu dalam jiwanya. 3. Kamu berhenti memberi makan egonya. Dia menjadi lapar. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana ketika kamu terus-menerus mengirim pesan padanya, bereaksi terhadap setiap cerita, membalas dalam 2 detik, memberi sedikit pujian di sana-sini, dia justru menjadi lebih dingin? Seolah-olah semakin kamu tertarik padanya, semakin sedikit dia tampak peduli. Inilah yang sebenarnya terjadi. Kamu mengisi egonya seperti tangki bensin. Setiap balasan, setiap kamu terlihat cantik dalam gaun itu, setiap pesan selamat pagi, itu adalah bahan bakar. Dia tidak memintanya. Kamu terus memberikannya dan dia terbiasa dengan itu. Bukan karena dia menyukaimu sebanyak itu, tetapi karena kamu membuatnya merasa seperti dia adalah yang utama. Sekarang inilah pukulan di tenggorokan yang tidak dipahami sebagian besar pria. Dia tidak merindukanmu. Dia merindukan perasaan yang dia miliki di sekitarmu. Perasaan diinginkan, dikagumi, bahkan dipuja. Jadi ketika kamu berhenti mengirim pesan, berhenti membalas dengan cepat, berhenti memberi dorongan ego kecil itu, dia tidak berkata, "Oh tidak, saya merindukannya." Otaknya berkata, "Tunggu, kemana kekuatan itu pergi?" Itulah saat rasa gatal dimulai. Dia memposting selfie yang biasanya mendapatkan reaksi darimu. Tidak ada. Dia menyebutkan seorang pria dalam ceritanya, berharap untuk memicu pesan cemburu. Masih tidak ada. Sekarang dia berpikir, apakah dia sudah move on? Apakah dia dengan seseorang yang lebih menarik? Apakah saya tidak cukup? Dan boom, gadis yang dulunya memiliki kendali mulai terpuruk. Ambil apa yang seseorang bahkan tidak menyadari bahwa mereka kecanduan, dan kamu akan melihat mereka merangkak kembali hanya untuk mendapatkan sedikit rasa. Ingin tahu kebenaran kotor? Seorang wanita akan menghargaimu 10 kali lebih ketika ketidakhadiranmu membuatnya meragukan dirinya sendiri. Bukan karena itu moral, bukan karena itu baik, tetapi karena itu menyakiti egonya lebih dari kehadiranmu pernah menggembirakannya. Kamu tidak berubah. Kamu hanya berhenti memberi makan makhluk itu dan sekarang dia kelaparan. Jadi ya, ketika kamu berhenti memberi makan egonya, dia tidak hanya bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia mempertanyakan dirinya sendiri dan itulah saat dia kembali padamu untuk memperbaiki perasaan itu. Bukan karena kamu adalah cinta seumur hidupnya, tetapi karena kamu membuatnya merasa seperti dia tidak lagi segalanya. 4. Kamu menggeser dinamika kekuatan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan cara yang sama. Lihat, kebanyakan pria mencoba membalikkan dinamika kekuatan dengan bertindak alfa. Biarkan saya menunjukkan padanya saya tidak peduli. Biarkan saya memposting selfie gym ini. Biarkan saya menggoda gadis-gadis lain. Tidak, itu hanya kebisingan. Perubahan kekuatan yang nyata tidak membuat suara. Ketika kamu menjadi diam, ketika kamu menghilang tanpa keluar dramatis, tanpa pidato, tanpa menjelaskan, dia merasakannya di perutnya. Bukan karena kamu berteriak lebih keras, tetapi karena kamu berhenti berbicara sama sekali. Dan keheningan memaksanya untuk menceritakan kisah itu untukmu. Kamu tidak memberitahu dia apa yang terjadi. Dia harus menebak. Disinilah kerusakan psikologis terjadi dalam menebak karena ketidakpastian menciptakan proyeksi, dan proyeksi selalu mengisi kekosongan dengan ketakutan terburuknya. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia hanya bermain-main dengan saya? Mengapa dia tiba-tiba tidak mengejar lagi? Apakah dia bertemu dengan seseorang yang lebih baik dan kamu tidak melakukan apa-apa? Kamu tidak menghina dia. Kamu tidak memohon. Kamu bahkan tidak membalas. Dia mulai menyadari bahwa dia bukan orang yang memutuskan kecepatan lagi. Dan saat itulah kamu membalikkan skrip. Dan jika kamu telah mengikuti seri cara menarik wanita, kamu sudah tahu ini. Orang yang kurang peduli selalu mengendalikan lebih banyak. Bukan karena mereka lebih kuat, tetapi karena mereka kurang bergantung pada hasil. Kamu berhenti memberi makan egonya. Kamu berhenti bereaksi. Dan sekarang dia bereaksi padamu. Sebelumnya dia adalah matahari. Kamu mengelilinginya.
Sekarang kamu menjadi lubang hitam, dia tidak bisa melihat ke dalam, tidak bisa memprediksi apa yang berikutnya, dan itu menariknya lebih keras daripada pujian apapun. Kekuasaan tidak keras, itu dirasakan. Dan saat kamu membuatnya mempertanyakan apa yang sebelumnya dia yakini, kamu memiliki bingkai. Kekuasaan bukanlah apa yang kamu lakukan, itu adalah apa yang kamu tidak jelaskan. Biarkan dia duduk dalam keheningan itu. Biarkan dia bertanya-tanya mengapa dia mengejar. Karena ketika dia mulai menyesuaikan perilakunya untuk menyesuaikan dengan ketidakhadiranmu, kamu tidak hanya menggeser dinamikanya, kamu menghancurkan yang dia kira dia kendalikan. 5. Waktu memperkuat ingatan emosionalnya, bukan logika. Ketika kamu memberi dia jarak dan tetap pergi, sesuatu mulai berdetak di dalam otaknya. Tetapi itu bukan logika yang berdetak, itu adalah emosi yang memfermentasi. Lihat, orang suka berpikir waktu membuatmu move on atau berpikir jernih. Waktu memperkuat perasaan terkuat yang kamu miliki ketika momen itu berakhir. Dan wanita, mereka tidak mengingat kamu melalui spreadsheet fakta. Mereka mengingat kamu melalui bagaimana kamu membuat mereka merasa ketika mereka tidak memiliki kontrol penuh. Itulah rahasia di sana. Emosi mengalahkan logika setiap kali. Jadi ketika dia tidak mendengar darimu, pikirannya mulai menarik semua yang kamu buatnya rasakan. Senyuman acak yang kamu berikan ketika kamu tidak mengatakan apa-apa. Tatapan di matamu ketika kamu tidak mengejar. Ketegangan di udara ketika dia tidak bisa memberitahu apakah kamu menyukainya atau hanya bersikap sopan. Itu menggema. Sekarang inilah bagian yang terbalik. Logika mulai membusuk. Mungkin dulu dia berpikir kamu tidak cocok untuknya. Mungkin temannya memberitahunya bahwa kamu adalah bendera merah. Mungkin dia punya alasan, tetapi waktu memakan logika seperti asam. Dia mengingat daya tarik, bukan rencananya. Dan otak tidak menyimpan ingatan sebagai kebenaran. Itu menyimpannya sebagai fragmen yang dipengaruhi oleh emosi. Dan setiap hari dia tidak mendengar darimu. Gema emosional itu tumbuh lebih keras daripada fakta yang dulu dia andalkan. Dan begitu saja ketidakhadiran menjadi pemicu. Bukan karena dia merindukanmu seperti di film. Dia merindukan versi dirinya yang dia miliki ketika dia merasakan sesuatu yang tidak terduga di sekitarmu. Dan perasaan yang tidak terduga sama dengan tanda ingatan yang adiktif. Jadi dia akan duduk di sana mencoba memahami, memutar ulang, bertanya-tanya jika mungkin dia membuat panggilan yang salah, jika mungkin kamu berbeda, jika mungkin kamu pergi selamanya. Dan semua itu tanpa kamu mengirimkan satu kata pun. Itulah kekuatan. Tidak keras, tidak dramatis, tidak balas dendam. Hanya memahami bahwa waktu ketika dicampur dengan keheningan menjadi obat. Dan jika emosi terakhirnya adalah ketegangan, ketertarikan, misteri, atau bahkan hanya rasa ingin tahu, waktu akan mengasah emosi itu menjadi sesuatu yang harus dia selesaikan. Kamu tidak mengejar, kamu tidak memohon, kamu hanya memberinya keheningan terburuk, yang tidak pernah memberitahu dia apa yang dia bagi kamu. Biarkan dia tenggelam dalam itu. Dia akan muncul kembali terengah-engah tepat kembali padamu. 6. Dia ingin tahu apakah dia masih memiliki akses kepadamu. Dengan cara yang sama kamu ingin tahu kebenaran, dia tidak kembali karena dia merindukanmu. Tidak pada awalnya. Dia kembali karena dia memeriksa. Apakah saya masih memiliki akses kepadamu? Itulah rasa gatalnya. Itulah yang menggerogotinya pada jam 2 pagi. Karena untuk sementara dia memang memiliki akses ke perhatianmu, reaksi kamu, cara kamu akan langsung merespons ketika dia muncul, cara kamu selalu tersedia. Dia tidak perlu bertanya-tanya. Kamu memberi, dia menerima. Tetapi sekarang, keheningan radio. Tidak ada. Tidak ada suka, tidak ada tatapan, bahkan tidak ada bayangan. Dan itu membunuhnya. Bukan karena dia jatuh cinta, tetapi karena kehilangan kekuasaan lebih buruk daripada kehilangan cinta. Kita tidak menghargai apa yang kita miliki. Kita menguji apa yang kita miliki hanya untuk melihat apakah kita masih bisa. Dia mungkin mengirim pesan sesuatu yang acak. Dia mungkin menyukai sebuah cerita. Dia mungkin menjatuhkan baris hanya untuk dipikirkan padamu entah dari mana. Dia tidak ingin kamu saat ini. Dia ingin tahu apakah dia bisa memiliki kamu jika dia mau. Itu adalah pemeriksaan ego, probe control, seperti menjangkau ke remote TV lama hanya untuk melihat apakah baterainya masih berfungsi. Dan jika kamu menjawab dengan cepat, jika kamu melipat bahkan sedikit, dia mendapatkan hitnya.
Sistem sarafnya rileks. Yap, masih bisa. Lalu dia pergi lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi jika kamu tidak merespons, jika dia tidak bisa mengaksesmu lagi, otaknya masuk ke dalam penarikan. Mengapa? Karena sekarang ceritanya berubah. Dia bukan lagi gadis yang meninggalkanmu. Sekarang dia adalah gadis yang ditinggalkan tanpa mengetahui alasannya. Kebingungan itu melahirkan obsesi karena otak membenci lingkaran terbuka. Dan manusia terprogram untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Tetapi ketika kamu meninggalkannya tidak selesai, mereka menjadi budak dari akhir yang tidak pernah mereka dapatkan. Dia perlu tahu apakah dia masih memiliki akses. Bukan karena dia ingin menggunakannya, tetapi karena tidak memiliki akses itu membuatnya mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Dan semakin tenang kamu, semakin tidak tersedia kamu tampak. Semakin dia perlu membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih memilikinya. Bukan untuk cinta, bukan untuk romansa, tetapi untuk penutupan. Obat paling berbahaya yang akan dikejar seorang wanita dari seorang pria yang menolak memberikannya. Begitulah cara kamu membuatnya kembali. Bukan dengan menarik, tetapi dengan menahan apa yang dulunya miliknya hanya di luar jangkauan. 7. Dia tidak suka bagaimana cerita itu berakhir. Kamu ingin tahu mengapa dia tiba-tiba muncul kembali, mungkin beberapa minggu kemudian, bertindak penasaran, manis, bahkan sedikit menggoda karena dia tidak suka bagaimana cerita itu berakhir. Lihat, wanita tidak hanya merasakan emosi, mereka menceritakannya. Setiap interaksi menjadi cerita di kepalanya. Sebuah drama, sebuah romansa, sebuah plot dengan ketegangan, klimaks, dan resolusi. Dan akhir, bagian itu lebih penting dari yang kamu pikirkan. Jika dia adalah orang yang pergi, dia mengharapkan kamu mengejar. Jika dia menghilang, dia mengharapkan rasa sakit, memohon, pertanyaan. Jika kamu berdebat, dia mengharapkan penutupan. Tetapi ketika kamu hanya menghilang, tidak ada reaksi, tidak ada rasa sakit, tidak ada memohon, tidak ada adegan. Otaknya mengalami korsleting, seolah-olah menonton film di mana layar tiba-tiba menjadi hitam tanpa akhir. Dan tebak apa? Otak membenci cerita emosional yang belum selesai. Itu tidak bergerak. Itu memutar ulang terus-menerus, terutama ketika akhir tidak sesuai dengan peran yang dia harapkan dalam cerita. Orang yang menulis akhir menulis makna. Dan jika kamu mengakhirinya tanpa masukan darinya, jika kamu menghapusnya tanpa penjelasan, dia kehilangan kendali atas narasi. Dia tidak bisa menjadi korban, tidak bisa menjadi pahlawan, bahkan tidak bisa menjadi penjahat. Dia hanya terputus dari filmnya sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang bisa ditelan ego wanita dengan mudah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mencoba membuka kembali cerita itu, bukan karena dia menginginkan cinta, tetapi karena dia ingin revisi. Dia ingin mendapatkan kata terakhir untuk menulis ulang akhir menjadi sesuatu yang sesuai dengan citra dirinya. Apakah itu dia meninggalkanmu, memanipulasi kamu, atau membuktikan bahwa dia masih yang mengendalikan? Inilah rahasia yang tidak disadari sebagian besar pria. Wanita tidak selalu mengejar penutupan. Mereka mengejar kepemilikan emosional. Mereka ingin memiliki bagaimana segala sesuatunya berakhir. Dan ketika kamu mengambil itu darinya, ketika kamu menutup buku dalam keheningan, ketika kamu pergi lebih dulu, ketika kamu menghilang tanpa keruntuhan emosional yang dia harapkan, dia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada patah hati. Ketidakberdayaan, itulah yang membuatnya terjaga. Itulah yang membuatnya kembali. Bukan cinta, bukan penyesalan, hanya rasa sakit dari cerita yang berakhir tanpa persetujuannya. Dan satu-satunya cara untuk memperbaiki rasa sakit itu adalah dengan membuka kembali buku. Tetapi ketika dia melakukannya dan kamu masih tenang, masih tidak terganggu, masih tidak mengejar, saat itulah dia mulai bertanya-tanya jika mungkin kamu adalah karakter utama sejak awal. Itulah kebenaran mengapa dia kembali ketika kamu berhenti mengejar. Dan jika kamu ingin buku panduan lengkapnya, teks yang tepat, pola psikologis dan sistem langkah demi langkah untuk membalikan kekuatan dan membuatnya mengejarmu tanpa terlihat membutuhkan, itulah yang saya pecahkan di dalam kursus saya, Algoritma Ketertarikan. Tautannya ada di deskripsi. Ini adalah jarum gelap. Saya mencintaimu dan sampai jumpa di video berikutnya.